Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dengan NIM 1925-11565 dari Universitas 19 November Kolaka, Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis suatu kasus GOT menggunakan metode SOAP. Baik, adapun outline dari pembahasan kali ini, yang pertama mengenai pengertian GOT, kedua patofisiologi, ketiga tanda dan gejala, keempat penata laksanaan, dan yang terakhir contoh kasus. Nah, baik, di sini ada pengertian. GOT merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan penyakit yang berkaitan dengan hiperuricemia. Hiperuricemia adalah keadaan di mana terjadi peningkatan kadar asam urat serum di atas normal. Pada sebagian besar penelitian epidemiologi disebut sebagai hiperuricemia jika kadar asam urat serum orang dewasa lebih dari 7,0 mg per desiliter dan lebih dari 6,0 mg per desiliter pada perempuan. Yang kedua ada patofisiologi. Hiperuricemia disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu meningkatnya produksi asam urat dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena sintesis atau pembentukan asam urat yang berlebihan. Produksi asam urat yang berlebihan dapat disebabkan karena leukemia atau kanker darah yang mendapat terapi sitostatika. Faktor yang kedua adalah pengeluaran asam urat melalui ginjal kurang atau GOT renal. GOT renal primer disebabkan karena ekskresi asam urat di tubuh distal ginjal yang sehat, dan GOT renal sekunder disebabkan ginjal yang rusak, misalnya pada glomerulonefritis kronis, kerusakan ginjal kronis, atau chronic renal failure. Tahapan GOT ada 4 fase, yaitu yang pertama tanpa gejala. Pada tahap ini terjadi kelebihan asam urat tetapi tidak menimbulkan gejala klinik. Penderita hiperuricemia ini harus diupayakan menurunkan kelebihan urat tersebut dengan mengubah pola makan atau gaya hidup. Yang kedua, GOT akut. Pada tahap ini gejalanya muncul tiba-tiba dan biasanya menyerang satu atau beberapa persendian. Sakit yang dirasakan penderita sering dimulai di malam hari dan rasanya berdenyut-denyut atau nyeri seperti ditusuk jarum. Persendian yang terserang meradang merah, terasa panas dan bengkak. Rasa sakit pada persendian tersebut mungkin dapat berkurang dalam beberapa hari, tapi bisa muncul kembali pada interval yang tidak menentu. Serangan susulan biasanya berlangsung lebih lama. Pada beberapa penderita berlanjut menjadi artritis GOT yang kronis. Sedang di lain pihak banyak pula yang tidak akan mengalaminya lagi. Yang ketiga, interkritikal. Pada tahap ini penderita mengalami serangan asam urat yang berulang-ulang tapi waktunya tidak menentu. Yang terakhir ada kronis. Pada tahap ini massa kristal asam urat atau TOFI menumpuk di berbagai wilayah jaringan lunak tubuh penderitanya. Penumpukan asam urat yang berakibat peradangan sendi tersebut bisa juga dicetuskan oleh cedera ringan akibat memakai sepatu yang tidak sesuai ukuran kaki. Selain terlalu banyak makan yang mengandung senyawa purin, misal jeroan, konsumsi alkohol, dan tekanan. Yang ketiga ada tanda dan gejala. Yang pertama akut. Serangan awal GOT berupa nyeri yang berat, bengkak, dan berlangsung cepat. Lebih sering dijumpai pada ibu jari kaki. Ada kalanya serangan nyeri disertai kelelahan, sakit kepala, dan demam. Yang kedua, interkritikal. Studium ini merupakan kelanjutan studium akut di mana terjadi periode interkritikal asimptomatik. Secara klinik tidak dapat ditemukan tanda-tanda radang akut. Terakhir, kronis. Pada GOT kronis terjadi penumpukan TOFI atau monosodium urat dalam jaringan yaitu di telinga, pangkal, dan jari ibu jari kaki. Yang keempat yaitu penata laksanaan. Terapi untuk serangan GOT yaitu yang pertama ada colchicine. Dosis 0,5 sampai 0,6 mg tiap 1 jam atau 1,2 mg sebagai dosis awal dan diikuti
0,5 sampai 0,6 mg tiap 2 jam sampai gejala penyakit hilang atau mulai timbul gejala saluran cerna, misalnya mual dan diare. Dapat diberikan dosis maksimum 7-8 mg, tetapi tidak melebihi 7,5 mg dalam waktu 24 jam. Untuk profilaksis diberikan 0,5 sampai 1,0 mg sehari. Yang kedua ada obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, contohnya indomethacin dan phenylbutazone. Yang ketiga obat urikosurik atau antihiperurisemia, contohnya allopurinol, probenecid, sulfenpirazon, dan febucoxtal. Yang keempat ada kortikosteroid. Kortikosteroid sering digunakan untuk menghilangkan gejala gout akut dan akan mengontrol serangan. Kortikosteroid ini sangat berguna bagi pasien yang dikontraindikasikan terhadap golongan NSAID. Jika goutnya monartikular, pemberian antiartikular yang paling efektif, contohnya dexamethasone, hidrokortison, dan prednison. Yang kelima, contoh kasus. Dewi berusia 55 tahun, memiliki berat badan 85 kg, dengan tinggi badan 165 cm. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan berlemak, jeroan, hobi mengkonsumsi melinjo, kacang-kacangan, dan jarang berolahraga. Data hasil pemeriksaan fisik: tekanan darah 130/80 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, respirasi 16 kali per menit, nadi 70 kali per menit. Berikutnya data hasil laboratorium. Di sini ada jenis pemeriksaan, nilai normal, dan hasil pemeriksaan. Untuk kadar glukosa darah, hasilnya yaitu untuk puasa kurang dari 5 mmol per liter, acak kurang dari 9 mmol per liter, tekanan darah 120/90 mmHg, LDL 2 mmol per liter, HDL 0,88 mmol per liter, trigliserida 2 mmol per liter, kolesterol total 4,5 mmol per liter, serum kreatinin 110 mikromol per liter, serum urea 4,8 mmol per liter, asam urat 0,56 mmol per liter, Na 200 mmol per liter, kalium 4,31 mmol per liter. Selanjutnya, resep yang diberikan kepada pasien tersebut ada beberapa obat, yaitu meloxicam tablet, dexamethasone tablet, dan ibuprofen kapsul. Di sini ada dosis lazim dan dosis yang diresepkan, kemudian keterangan. Untuk dosis yang diresepkan untuk 1 kali pakai 7,5 mg untuk meloxicam tablet. Untuk dexamethasone tablet 0,75 mg dan ibuprofen kapsul 200 mg. Untuk pemakaian sehari 7,5 mg kali 2 yaitu sama dengan 15 mg. Dan untuk ibuprofen kapsul 200 mg kali 2 yaitu 400 mg. Berikutnya analisis kasus menggunakan metode SOAP. Yang pertama, subjek. Nama pasien Nyonya Dewi, usia 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, status kewarganegaraan, warga negara Indonesia, alamat Jalan K nomor 5, Cibeber, Cimahi Tengah. Keluhan pasien Nyonya Dewi sering merasakan sakit di bagian persendian, sakit kepala bagian tengkuk. Nyonya Dewi merasa gejala yang dialami disebabkan karena kadar asam urat meningkat dan obesitas. Riwayat pengobatan meloxicam, dexamethasone, dan ibuprofen. Kemudian objek. Di objek ada data hasil pemeriksaan fisik, data hasil laboratorium. Berdasarkan
pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien. Untuk data hasil pemeriksaan fisik, di sini ada berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, respirasi, dan nadi. Dan data hasil laboratorium dari pasien, di sini ada jenis pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya. Kemudian BMI atau Body Mass Index, di sini ada rumusnya, yaitu berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Nah, untuk pasien berat badannya 85 kg, kemudian tinggi badannya 165 atau 1,65 meter. Diperoleh BMI-nya 31,22. Kemudian pasien dinyatakan yaitu mengalami kelebihan berat badan atau overweight. Kemudian clearance kreatinin, di sini rumusnya 140 kurang umur kali berat badan dibagi serum kreatinin. Nah, 140 dikurang 55 umur pasien kali 85 kg berat badan pasien, dibagi 110 mikromol per liter serum kreatinin pasien, dan diperoleh hasil 65 ml per menit. Nah, dari angka tersebut dinyatakan bahwa pasien mengalami disfungsi ginjal ringan. Selanjutnya asesmen. Pertama, etiologi. Pola makan pasien tidak terkontrol, jarang berolahraga, pasien mengalami tekanan pikiran atau stres. Penyebab gangguan fungsi ginjal karena pasien kurang minum dan faktor usia serta riwayat penggunaan obat sebelumnya. Penyakit asam urat pada pasien karena pasien suka mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium oksalat. DRP atau drug related problem, menggunakan 3 obat golongan AINES secara bersama-sama dapat meningkatkan risiko efek samping. Pasien juga menderita gout tapi tidak menerima obat untuk menangani goutnya tersebut. Kombinasi obat golongan AINES dan kortikosteroid dapat meningkatkan risiko pendarahan di saluran cerna dan ulserasi. Kemudian plan konseling pada pasien tentang tepat waktu penggunaan obat, misalnya digunakan setelah makan atau menghindari iritasi lambung karena obat golongan AINES. Pemantauan kadar asam urat dalam darah. Kemudian parameter monitoring terapeutik. Pertama, kombinasi obat-obatan yang digunakan harus dipilih secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ginjal pasien. Kedua, harga obat-obatan sebaiknya terjangkau oleh pasien karena pengobatan dilakukan dalam jangka waktu panjang dan akan meningkatkan risiko kepatuhan pasien. Parameter monitoring toksisitas. Pemilihan obat-obatan yang akan digunakan harus mempertimbangkan efek samping dan interaksi obat yang mungkin timbul. Kemudian terakhir, pendidikan pasien. Pasien harus diberitahu mengenai nama obat, dosis, cara pakai, indikasi, serta lama penggunaan obat. Pasien diberi motivasi agar pasien meminum obat secara teratur. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai penyakit gout dan juga analisis kasus gout menggunakan metode SOAP. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.